di masih di bulan Syawal Pak ya, masih di awal-awal bulan Syawal. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu, melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Allah. Pembahasan kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan terakhir kita, Pak. Terakhir itu kita sudah masuk di tentang salat sunnah ya, tatawwu. Tentang salat sunnah, fadilahnya sudah kita bahas, kemudian jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk di salat sunnah. Kan salat sunnah itu kemarin ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu enggak pakai dihitung-hitung ya Pak Ibu ya. Mutlak itu enggak terikat dengan nama, enggak terikat dengan tempat, waktu juga, tapi waktu enggak boleh dihindari di waktu-waktu terlarang atau waktu-waktu yang dimakruhkan. Sekarang yang kita bahas salat sunnah yang bernama, yang ada namanya ya Pak ya. Bermuqayyad lah. Nah, yang pertama, ya, sini namanya tatawwu muqayyad. Sebelumnya pernah kita bahas itu. Ya, akan kita bahas yang pertama itu terkait dengan salat sunnah rawatib. Ya. Sunnah rawatib. Apa saja yang rawatib itu Pak? Nanti kan ada pembagiannya, ada yang rawatib muakkadah, ada yang rawatib wairu muakkadah. Nah, ada yang muakkad dan ada wairu muakkad. Sekarang yang kita bahas dahulu yang pertama, yang muakkad dulu Pak. Ini yang muakkad dahulu ini semuanya. Nah, muakkad pertama yang akan kita bahas, nanti ini baru satu pembahasan ini. Nanti muakkad selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang satu pembahasan dulu mungkin karena waktunya memang terbatas. Kita membahas sunnatul fajr. Salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh itu. Ya, salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh ya Pak. Itu rawatib muakkad itu. Rawatib yang sangat-sangat dianjurkan sekali ya Pak ya. Bahkan Rasulullah itu dalam riwayat enggak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ada sejumlah riwayat yang menjelaskan fadilahnya Bu. Yang pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi. Apa kata beliau tentang 2 rakaat sebelum salat fajar? Kata Rasulullah, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai dari seluruh dunia, kata Rasulullah. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai dari seluruh yang ada di dunia ini. Nah, kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tada'u rak'atayil fajri, jangan kalian meninggalkan 2 rakaat fajar. Jangan meninggalkan 2 rakaat fajar. Nanti saking pentingnya itu nanti boleh diqodho ya Bu. Nanti ada riwayat menjelaskan diqodhonya 2 rakaat fajar itu. Ya. Dia akan kita lihat itu. Tapi itu menunjukkan kepada kita saking pentingnya 2 rakaat fajar itu. Ya kayaknya kalau bisa jangan ditinggalkan itu. Azan yang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu. Kata Rasul dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, la tada'u rak'atayil fajri, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat fajar. Wa in taradatkumul khailu, walaupun kalian sedang memacu kuda itu. Saking pentingnya. Nah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Aisyah juga radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud. Kata Aisyah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ala syai'in minan nawafil, dari ibadah-ibadah sunnah itu asyaddu muahadah, yang sangat dijaganya. Tidak ada suatu solat sunnah pun yang sangat dijaga oleh Rasulullah, kata Aisyah, min rakaataini qabla subuhi, dari 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat-sangat dijaga sama Rasulullah, kata Aisyah. Tidak ada, kata Aisyah, satu solat sunnah pun yang asyaddu muahadah, yang lebih sangat dijaga oleh Rasulullah, min rakaataini qabla al-fajr, dari 2 rakaat sebelum subuh, ya, qabla subuhi. Riwayat Sahih Bukhari Muslim. Kemudian dari Aisyah juga, Pak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering kita dengar itu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Turmuzi dan An-Nasa'i. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Muslim lagi dari Aisyah berkata, ma ra'aituhu ila syai'in minal khairi, ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan kebaikan asra' minhu, yang lebih cepat daripadanya. Jadi mengerjakan lebih cepat Rasulullah kepada 2 rakaat fajar itu, ya, ila rakaataini, dari 2 rakaat qabla fajar, dari 2 rakaat fajar. Jadi yang sangat dijaga sama Rasulullah. Jadi kata Aisyah, aku tidak melihatnya, ya, melakukan suatu kebaikan yang lebih cepat melakukannya daripada 2 rakaat fajar. Lebih cepat maksudnya bersegera melakukan 2 rakaat fajar tersebut. Itu yang pertama, Pak, itu fadilah-fadilahnya. Jadi Rasulullah sangat menjaganya. Fadilahnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan jangan pernah kalian tinggalkan, kata Rasulullah. Bahkan walaupun sedang mengendarai kuda itu, sedang memacu musuh, Pak, ya, kan dalam medan perang berarti. Tapi jangan ditinggalkan gitu. Saking ini, ya, Pak. Nanti dikodo sama Rasulullah. Itu menjelaskan, itu saking menegaskan kepada kita bahwa mengkodo itu dibolehkan, mengkodonya sama dikodo sama Rasulullah itu menunjukkan, ya, pentingnya. Kemudian yang kedua, takhfifuha, Pak, ringan. Jadi melakukan sunnahnya 2 rakaat fajar itu memang ringan. Jadi jangan diperlama. Jadi, Pak, perlama itu yang tahajudnya. Kan kita kalau bisa kan tahajud dulu tuh, Pak, ya. Kemudian azan berkumandang, azan subuh, kita meringankan 2 rakaat fajar itu. Jadi sunnahnya itu, Pak, ringan, bukan berlama-lama. Kalau berlama-lama 2 rakaat fajar itu malah nggak sesuai dengan sunnah. Bukan berarti nggak boleh aja, tapi khilafus sunnah gitu. Sunnahnya itu malah ringan sebenarnya. Ya, jadi diringankan. Apa bacaannya, Pak? Dalam riwayat Hafsah dulu, Pak. Dalam riwayat Hafsah dikatakan, Hafsah binti Umar Ibnu Khattabi radhiyallahu an, itu Ummul Mukminin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli rakaatil fajri, mengerjakan 2 rakaat fajar, qabla subuhi, sebelum subuh, fi baiti, di rumahku, kata Hafsah, yukhaffifuhuma jiddan, beliau sangat-sangat meringankan sekali. Dan diriwayatkan juga oleh Nafi' bahwasanya Umar Ibnul Khattab juga meringankan. Jadi diringankan. Ya, diringankan, Pak. Ya. Dalam riwayat Aisyah juga dikatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli rak'ataini qabla al-ghada, mengerjakan 2 rakaat fajar, fayukhaffifuhuma, kemudian beliau meringankan 2 rakaat fajar itu, hatta inni la asyukku, sampai saya ragu, kata Aisyah, aqra'a fihi ma bi fatihatil kitab amla, beliau membaca Al-Fatihah atau enggak sih gitu, saking ringannya Rasulullah itu, Pak. Makanya nanti akan menjadi dalil juga dalam riwayat Aisyah itu, menjadi dalil sebagian para ulama ketika sholat sunnah fajar itu membaca Al-Fatihah saya cukup itu. Ini juga hadis ini, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, kemudian Imam Malik yang meriwayatkan dari Aisyah, karena qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi rak'ataini qabla salatil fajar, terkait dengan 2 rakaat sebelum salatil fajar, qadra ma yaqra Fatihatil kitab, kadarnya adalah bacaan Al-Fatihah. Ini menjadi dalilnya nanti sebagian para ulama itu membolehkan ketika sholat sunnah fajar itu cukup membaca Al-Fatihah. Tapi ada beberapa riwayat, Pak. Nanti beberapa riwayat yang menjelaskan apa yang dibaca Rasulullah, apa yang disunahkan untuk dibaca. Cuman ketika memang batas minimalisnya, kata para ulama, minimalisnya itu kalau sholat sunnah fajar, Pak, itu Al-Fatihah tok enggak apa-apa gitu. Itu minimalisnya, paling bawahnya. Kalau sunnahnya ada beberapa riwayat nanti. Beberapa riwayat bacaan. Ini yang kita bahas lagi.
Yang ketiga itu ma yuqra fiha, apa yang kita baca ketika sholat sunnah fajar. Jadi bacaan minimalisnya Al-Fatihah nanti. Nah, ketika sholat sunnah fajar, kalau yang lainnya jangan. Kalau kita masih bisa membaca, yang baca. Tapi kalau seandainya mepet, Al-Fatihah itu sudah cukup itu untuk sholat sunnah fajar. Gitu. Apa yang dibaca? Yustahabbu, disunnahkan membaca dalam 2 rakaat fajar berdasarkan riwayat dari Nabi SAW. Ada 3 riwayat yang dibaca oleh Rasulullah. 3 riwayat yang menjelaskan bacaan itu. Yang pertama bacaan dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yaqra fi raq'atil fajri, membaca dalam 2 rakaat fajar dengan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ini yang sering kita dengar. Jadi rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad. Wa kana yusirru biha, beliau mensirkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tahawi, ya. Dibaca setelah Al-Fatihah, ya. Karena Al-Fatihah kan nggak sah, ya. Kalau nggak baca Al-Fatihah kan nggak sah sholatnya. Jadi baca Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad. Dalam riwayat Aisyah lain juga dikatakan yang sama, Pak Bu, ya. Cuman diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan ni'mas suratani hadhihi, ya. Sebaik-baik surat itu ya 2 surat itu. Maksudnya 2 surat itu apa? Yang beliau baca ketika sholat 2 rakaat dalam sholat fajar, sholat sunnah fajar, yaitu kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Kemudian hadis dari Jabir juga sama, Pak. Hadis Jabir itu juga menjelaskan sunnahnya membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Nah, itu riwayat pertama. Jadi bentuk pertama periwayatannya disunahkan baca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Riwayat kedua bacaannya itu, Pak, ya, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri, membaca dalam 2 rakaat fajar. Yang pertama itu adalah Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila. Itu surat Ali Imran ayat 6. Jadi Al-Baqarah, Al-Baqarah 136 dahulu, ya. Nah, ini satu ayat itu. Al-Baqarah 136 itu, Pak. Satu ayat aja dibaca sama Rasulullah. Jadi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Al-Baqarah 136. Itu di rakaat pertama yang dibaca sama Rasulullah. Rakaat kedua dibaca sama Rasulullah Ali Imran, surat Ali Imran ayat 64 itu. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi Ali Imran ayat 64. Itu riwayat kedua, Pak. Jadi di rakaat pertama dibacanya sama Rasulullah, itu dibaca sama Rasulullah adalah Al-Baqarah 136. Di rakaat kedua baca Ali Imran ayat 64. Mungkin ini kurang masyhur di kita. Kita yang masyhur itu yang biasa yang kita dengar itu yang riwayat dari Aisyah itu. Ya, yang kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Jadi ada 3 riwayatnya, Pak. Ini riwayat kedua tadi. Riwayat kedua Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64. Kemudian yang ketiga bentuknya, Pak. Ya, yang ketiga itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136 tadi, sama Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim sampai akhir. Cuman di rakaat keduanya beliau membaca Ali Imran ayat 52. Kalau tadi kan 64.
Sekarang 52. Yang bacaannya itu Palamma ahassa Isa ya minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarul amanna billahi washhad bi anna muslimun. Cuman satu ayat yang dibaca. Jadi satu ayat. Jadi walaupun panjang satu ayat, Pak. Jadi alternatif kedua tadi Al-Baqarah 136, rakaat keduanya Ali Imran 64, atau Al-Baqarah 136 di rakaat keduanya Ali Imran 52. Kemudian pilihan terakhir, ada terakhir sebenarnya tadi yang kita bilang itu, wa yajuzu al-iktisar 'alal Fatihah wahdah. Boleh mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja di dua rakaat fajar itu. Pak ya. Boleh mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja. Berdasarkan riwayat Aisyah tadi, bahwasanya qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadra ma yaqra Fatihatul Kitab. Kadarnya adalah sebacaan dari Al-Fatihah. Di 4 berarti bentuknya. Pertama, riwayat Aisyah, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Ali Imran Al-Baqarah 136, Ali Imran 64. Al-Baqarah 136, Ali Imran 52. Kemudian terakhir Al-Fatihah saja. Sebaiknya kita baca ayat sunnahnya itu, Pak. Tapi batas minimalnya itu berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sunnahnya diingat, Pak, bahwa sunnahnya dalam sholat sunnah fajar itu diringankan, bukan kita berlama-lama. Ya, walaupun waktunya mungkin panjang, ada 15 menit, 20 menit itu. Cuman ya jangan dipanjangkan. Sunnahnya memang memperpendek gitu. Perpanjang itu dia sebelumnya itu kita sholat tahajud berlama-lama itu, Pak. Itu berlama-lama nggak apa-apa tahajud itu, Pak ya. Bahkan dalam hadis kan sampai bengkak-bengkak agar Rasulullah. Cuman pas yang 2 rakaat itu ringankan, diringankan. Kemudian yang berikutnya, Pak, itu bacaan yang kita baca. Kemudian ad-du'a ba'dal faragh minha, ya, doa yang dibaca setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat sunnah subuh kalau masih ada waktunya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan ada doa yang dibaca. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang terkenal itu Al-Azkar gitu. Beliau mengatakan rawaina, kami meriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Mulaih, ya, namanya adalah Amir bin Usamah dari bapaknya, bahwasanya ia sholat 2 rakaat fajar, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat ringan di sampingnya. Diriwayatkan cuman summa sami'ahu yakul, kemudian bapak dari Amir bin Usamah ini mendengar Rasulullah yang sholat di sampingnya membaca ketika masih duduk setelah selesai 2 rakaat fajar, membaca Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali, Pak. Ingat ya nama malaikat, Pak. Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali. A'udzubika minan nar. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali dan kitab Al-Azkar itu, Pak, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Itu kita baca ya. Gampang itu, Pak ya. Allahumma Rabbu Jibril. Kemudian siapa lagi, Bu? Jibril, Israfil. Nah, Israfil, Mikail wa Muhammadin Nabi. Nah, a'udzubika minan nar 3 kali, Pak. Nah, 3 kali. Kemudian diceritakan lagi, diriwayatkan lagi sama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu, warawaina, dan kami meriwayatkan fihi tentang hal itu dari Anas bin Malik juga, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangqala sabihata yaumal jumu'ati qabla salatil ghada, siapa yang membaca di pagi hari Jumat pagi hari Jumat itu, Pak, qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Jadi setelah selesai kita salat sunnah fajar, sebelum salat subuh, kemudian kita membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih 3 kali,
wafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah ampunkan dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun seperti busa, busa di lautan. Yang dibaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, 3 kali. Tapi itu yang pagi Jumat pagi, Jumat pagi, hari Jumat pagi-paginya itu ya. Kalau yang tadi itu setiap hari itu bisa kita baca yang sunnah. Allahumma rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, 3 kali. Kalau hari Jumat pagi itu bisa kita tambahkan selain yang tadi itu. Kemudian ada yang khusus Jumat pagi yang dalam riwayat Anas bin Malik itu, yang di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Jadi diampunkan fadilahnya, diampunkan dosa kita walaupun seperti buih di lautan, 3 kali. Itu yang khusus di hari Jumat pagi. Kalau yang Jibril tadi setiap hari bisa kita baca. Itu doa, Pak. Ad-du'a ba'dal faruq minha. Doa yang dibaca setelah selesai dari 2 rakaat fajar sebelum kita menunaikan 2 rakaat salat subuh atau salat fajar itu sendiri. Jadi fajar itu sebagian para ulama mengatakan itu sama dengan subuh artinya. Jadi ketika dikatakan salat fajar itu ya salat subuh, salat sunnah fajar artinya salat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh kita kenal. Kemudian yang berikutnya, Pak, al-ittija ba'daha, berbaring setelahnya. Nah, ini masalah berbaring ini perlu didudukkan, perlu dijelaskan. Berbaring ya. Nah. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a raka'atil fajri, kalau beliau mengerjakan 2 rakaat fajar, ittaja'a ala shikkihil aiman, beliau berbaring di bagian kanan badannya. Gini berarti, Pak. Nah, di bagian kanan badannya untuk berbaringnya. Ya, menghadap miring gitu. Itu diriwayatkan oleh Jamaah. Kemudian diriwayatkan juga dalam riwayat Al-Jamaah dari Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla raka'atil fajri, kalau salat 2 rakaat fajar, fa in kuntu naimatan, kalau aku tidur, kata Aisyah, misalnya Aisyah lagi enggak salat misalnya, Pak ya, itu ittaja, kalau Aisyah lagi tidur Rasulullah juga ikut berbaring, Pak ya, karena rumahnya kan dekat ini ya dengan sebelah, nanti dipanggil sama Bilal salat gitu ya, jadi sambil menunggu Bilal datang itu, Pak Bu ya, Rasulullah berbaring. Jadi kalau Aisyah tidur Rasulullah berbaring, tapi kalau Aisyah bangun, wa in kuntu mustaiqizatan, kata Aisyah, kalau aku bangun haddasani, Rasulullah ngobrol dulu sama Aisyah sambil nunggu Bilal datang ya, nunggu Bilal datang. Cuman para ulama terkait dengan hal ini tuh berbeda pandangan ya, Pak. Berbeda pandangan tentang hukum berbaring tersebut ya. Apakah itu berlaku juga buat kita atau tidak berbaring, Pak. Nanti berbaring di rumah nanti enggak. Nah, 14 ya. Di sini dikatakan ya. Walladzi yazhar, yang jelas kata Syekh Sabik di sini, Pak Bu ya, annahu mustahabbun ya, bahwasanya berbaring setelah salat sunnah fajar itu disunnahkan fi haqqi man shalla sunnah fi baitihi, disunnahkan bagi orang yang salat sunnah di rumahnya, duna man shallaha fil masjid ya, bukan untuk yang sholat di masjid. Nah, nanti di masjid malah berbaring semua. Di rumahnya, kalau dalam pandangan yang kuat menurut Syekh Said Sabik, di rumah pun jangan sampai ketiduran, Pak. Nah, apalagi kalau rumahnya jauh, mendingan jalan dulu aja gitu. Kalau Rasulullah kan dekat itu. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu, sebagian salaf berpandangan sunnahnya dilakukan di rumah, enggak di masjid. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Pak ya, annahu kana yahsib man yaf'aluhu fil masjid. Jadi kalau ada yang tiduran setelah sholat sunnah
subuh di masjid itu sama Ibnu Umar dilempari. Oh, suruh pulang, dilempar, nggak boleh tidur di masjid sama Ibnu Umar. Jadi dilempar sama Ibnu Umar. Kemudian itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kalau Imam Ahmad dikatakan, kalau Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad kan ahli hadis, Pak. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, kata beliau, ma'af'aluhu, kalau saya sendiri nggak melakukan itu, kata Imam Ahmad. Wa in fa'alahu rajulun, kalau ada yang melakukannya fahasan, jadi nggak pada masalah. Cuman kalau khawatir bablas itu ya mendingan nggak usah. Kayak Imam Ahmad itu berarti, Pak. Tapi kalau seandainya nggak khawatir nggak ini, ya silahkan saja sebenarnya. Niatnya apa? Niatnya mengikuti Nabi, ya gitu, Pak. Nah, tapi kalau seandainya khawatir bablas, apalagi memang malamnya begadang atau capek sekali, mendingan berangkat jalan ke masjid. Nah, masjid jangan tiduran lagi, Pak, ya. Nah, siap-siap untuk sholat. Nah. Kemudian yang berikutnya qadha'uha, masalah mengqadha sholat sunnah fajar. Ini yang kita bilang tadi. Nih saking pentingnya sholat sunnah fajar itu, dia bisa diqadha, ya Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dikatakan malam yusolli raq'atail fajri, siapa yang enggak sempat melakukan 2 rakaat fajar hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit, ya. Sampai matahari itu terbit, fal yusolliha, maka salatlah. Jadi siapa yang tidak malam yusolli raq'atail fajr, siapa yang tidak sempat mengerjakan 2 rakaat fajar hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Matahari kan berarti udah masuk waktu ini, Pak, ya. Nah, habis waktu subuh itu, fal yusolliha, maka hendaklah dia salat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi isnanuhu jayyid, pensanadannya bagus. Yang lebih jelas lagi sebenarnya hadis dari Qais bin Umar yang suatu hari berangkat salat subuh telat, Ibu, ya. Berangkat salat subuh, kemudian fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subuh. Ketika sampai masjid, ternyata Nabi sudah sholat subuh, berarti nggak sempat beliau mengerjakan 2 rakaat fajar. Qais bin Umar. Nah, walam yakun raqa'atil fajr, dia sama sekali belum sholat sunnah fajar. Fa shalla ma'an Nabi, maka sholat bersama Nabi. Jangan kita sholat sendirian, Pak, ya. Walaupun sholatnya penting, jangan imam kalau sudah selesai udah sholat, la sholata illa mafruḍah, nggak ada sholat lagi kalau sudah diiqomahkan kecuali yang wajib. Jadi jangan kita sholat sendirian, ya, mengejar imam, jangan berpacu dengan imam. Maka sahabat tadi langsung sholat, Qais bin Umar itu langsung sholat bersama Nabi. Kemudian summa qama hina faragha minas subhi, selesai subuh dia langsung berdiri. Faraqa'a raq'atil fajri, mengerjakan 2 rakaat fajar. Famarra bihin Nabi, kemudian dilihat sama Nabi. Ya sama kayak kita mungkin bertanya-tanya, sholat apa tuh habis subuh gitu. Kan biasanya nggak ada waktu terlarang, Ibu, ya. Itu juga terlintas. Nah, ketika melihat itu Nabi bertanya, ma hadhihi shalah, ini salat apa yang dikerjakan oleh Qais bin Umar itu, kata. Kemudian diceritakan oleh para sahabat lainnya, dia telat, nggak sempat salat sunnah fajar tadi. Kemudian selesai salat dia berdiri untuk mengerjakan mengqadha salat sunnah fajar itu. Kata Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lam yakul syai'an. Nabi diam saja dan tidak mengucapkan apa-apa. Diamnya Nabi itu kan tanda kesetujuan, ya Pak, ya. Karena Nabi nggak boleh ada di hadapan beliau kemungkaran. Kalau salah harus langsung ditegur sama Nabi, Pak. Kalau Nabi nggak menegur, berarti itu pembolehan sunnah, ya, tauqifiyah, ya. Nah, ya, pemberanan Nabi. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban wa Ashabus Sunan, kecuali An-Nasa'i. Dikatakan oleh Al-Iraqi, pensanadannya itu adalah hasan. Ya, ini menunjukkan kepada kita adanya qadha itu, ya Pak, ya. Cuman kalau orang nggak paham memang akan berpandangan seperti itu. Makanya perlu kita, ya, perlu ngaji itu, ya, tujuannya itu sebenarnya biar kita tahu, ya. Karena orang yang berdiri setelah sholat subuh itu ada 2 kemungkinan, Pak, ya. Dia berdiri di atas ilmu, dia memang tahu ilmunya gitu, ya. Nah, tapi yang penting jangan qadha terus, Pak, ya. Qadha terus ya gawat. Setiap hari qadha, ya dimasukkan golongan kedua, itu berarti golongan kedua itu ya nggak tahu, Pak, ya. Nah, bisa jadi dia nggak tahu. Kita kalau kita baru lihat pertama kali orangnya begitu, mungkin kita bisa husnuzon atau husnuzon, ya, sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari, ya perlu kita curigai juga tiap hari. Jangan bikin apa lagi syariat baru, Pak, ya. Nah, jadi gitu, Pak. Kemudian ada riwayat yang juga sama sebenarnya penjelasannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, As-Saikhain, Bukhari Muslim dari Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, fanamu an salatil fajar, kemudian beliau ketiduran dari salat fajar. Jadi Nabi bersama para sahabat perjalanan, Pak, kemudian ketiduran dia salat fajar. Fastaiqazu bihurri syamsi, mereka baru bangun karena matahari sudah panas. Artinya matahari kan sudah terbit, berarti panas. Baru bangun. Fartafa'u qalilan, ya. Summa istaqallat asy-syamsu, ya. Kemudian mereka berdiri untuk salat, berdiri semuanya siap-siap. Kemudian memerintahkan muazzin, summa amara muazzinan fa'azzan, muazzin fa shalla rak'ataini qabla al-fajr. Kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat fajar, kemudian summa aqama, kemudian iqamah, kemudian salat 2 rakaat subuh setelah itu. Tapi kan beliau mengerjakannya di luar waktunya. Kalau di luar waktu kan tetap namanya qadha, ya Pak. Nah, namanya qadha. Itu menunjukkan bolehnya di situ juga memang. Nah, jadi walaupun telat dijaga yang 2 rakaat fajar tersebut. Kan di luar waktu tetap namanya qadha, ya Pak. Kalau sudah keluar waktunya kan namanya qadha. Nah, namanya qadha, enggak ada lagi. Kan ada namanya qadhaan dan adaan, Pak. Qadhaan itu kalau sudah keluar waktunya, kalau adaan itu ya di waktunya. Makanya kalau kita kalau misalnya yang membaca niat itu kan misalnya usolli fardhu subuhi raka'ataini, adaan tuh. Adaan itu artinya di waktunya. Kalau qadhaan habis waktunya itu namanya qadhaan, bedanya itu tuh. Nah, ini qadhaan keluar waktunya. Terus salat sunnah fajar, Pak, sedikit lagi kita ambil ya. Ini sebenarnya semua salat sunnah akan dibahas di sini nanti. Sunnah zuhur sekarang. Sunnah zuhur. Jadi yang pertama tadi salat sunnah rawatib sebelum subuh, itu muakkad, Pak. Ini juga yang muakkad juga. Muakkad yang berikutnya itu sunnah zuhur. Salat sunnah zuhur itu, Pak, ya, ada sejumlah riwayat yang menjelaskan. Ada yang riwayat mengatakan 4 rakaat, ya, 2 sebelum 2 sesudah. Ada yang 6 rakaat, 4 sebelum 2 sesudah. Ada yang riwayat nanti yang menjelaskan 8 rakaat, 4 sebelum 4 sesudah. Dan riwayatnya semuanya sahih, Pak. Nah, bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Nah, tafsilnya Pak. Pertama dari riwayat Ibnu Umar dulu. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menjaga, menghafal dari Nabi itu 10 rakaat. Kata Abdullah Ibnu Umar. Raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, kan 10 berarti. Dalam riwayat ini yang muakkad, ya Pak. Nanti yang waru muakkad akan kita bahas juga. Jadi kata Ibnu Umar 10 berarti. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu riwayat pertama, Pak. Ini dikuatkan juga dari riwayat Mughirah bin Sulaiman, mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, dahulu salatnya Rasulullah SAW tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10 berarti. Dalam riwayat Bukhari. Itu yang riwayat 2 rakaat sebelum dan sesudah. Sekarang yang riwayat kedua, Pak, dari Abdullah bin Syakik mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Kana yusalli qabla zuhri arba'an. Rasulullah itu salat 4 rakaat sebelum zuhur, wasnataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti ada fadilah tersendiri yang 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang lebih terkenal tuh 4 rakaat sebelum zuhur itu sebenarnya riwayatnya. Ya. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Nabi SAW mengatakan, man shalla, siapa yang mengerjakan salat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, isnatai asyara raka'ah, 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Menjaga 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat ini yang sunnah rawatib muakkad itu, Pak. Yang 12 itu apa?
Kata dalam riwayatnya Ummu Habibah itu, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raq'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Raq'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raq'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya. Wa raq'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hasan sahih, diriwayatkan juga oleh Muslim. 12 Pak. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 karena sholatul laili masna, laili wan nahari masna itu ya. Sebagian mengatakan boleh 4 tapi boleh 2. Biasanya 2 lebih banyak riwayatnya itu ya. Kemudian jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkad ya Pak ya. Nanti yang baru muakkad nanti kita bahas, nanti kalau ada yang bertanya nanti pembahasan selanjutnya. Ini yang muakkad dulu. Muakkad itu artinya ditegaskan untuk dilakukan itu. Nah. Jadi yang bisa menjaga 12 itu fadilahnya apa? Dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ada juga riwayat ketiga Pak. Riwayat ketiga itu 4 sebelum zuhur, 4 sesudahnya. 4 sebelum zuhur dan 4 sesudahnya. Ada riwayatnya, sahih juga. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Ya, dari Ummu Habibah juga sama riwayatnya dari Ummu Habibah. Yang 4 itu ya dari Ummu Habibah juga, yang 4 juga Ummu Habibah. Mengatakan Rasulullah SAW mengatakan man shalla arba'an, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, harramallahu lahmahu 'alan nar, Allah haramkan dagingnya dari neraka. Allah haramkan dagingnya dari neraka. Jadi 4 sebelum, 4 sesudah. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi Pak ya, Ashabus Sunan, dan disahihkannya. Sekarang kita lihat itu gambarannya Pak. Gambarannya tentang jumlah rakaat yang rawatib. Ya, kayaknya waktunya mau ini Pak. Berapa? 2 menit lagi ya. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja Pak. Jadi ada nanti fadilah tersendiri itu. Nanti gimana memahami yang 4 rakaat itu kan, nanti ada beberapa pandangan para ulama itu ya. Ada yang mengatakan Nabi sekali-sekali 2. Ada yang mengatakan, riwayat para ulama lain mengatakan Nabi itu 2 di rumah, 2 di masjid. Jadi 2 yang di rumah itu dilihat oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah masuk ke masjid kan kelihatan dari kamar itu. Rasulullah nambah 2 lagi, maka Aisyah mengatakan nggak pernah meninggalkan 4 rakaat. Sedangkan Ibnu Umar yang dilihat cuman di rumahnya, sehingga yang dilihat 2 rakaat itu. Ya, ada nanti penjelasannya seperti itu. Ada penjelasan lain mengatakan sesekali Rasulullah 2, sekali 4 ya. Gitu, ada yang menjelaskan seperti itu juga. Intinya sebenarnya sih kalau kita bisa menjaga itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita bisa menjaga 4 rakaat kan lebih baik. Tetap semakin banyak yang kita lakukan kan dasarnya juga sahih sebenarnya. Kita semakin banyak beribadah pada Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadi keberkahan sendiri. Jadi secara umum yang rawatib itu Pak, nanti penjelasan berikutnya akan kita tambahkan itu. Yang rawatib itu, kalau yang 10 rakaat riwayat Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Asar nggak ada sholat sunnah, ada, nanti ada penjelasannya. Itu yang waru mu'akkad itu. Ya, ada, jangan bilang nggak ada. Sebelum maghrib ada, ya ada juga nanti waru muakkad dia. Sebelum isya ada waru muakkad. Walaupun nanti akan sebagian mengatakan nggak ada riwayatnya, nggak disahihkan atau apa, tapi tetap ada yang mensahihkan itu gitu. Jadi jangan sampai terjebak di ini juga. Itu riwayat Ibnu Umar. Kalau dalam riwayat Aisyah tadi Abdullah bin Syakik yang 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Riwayat yang ketiga yang diriwayat Ummu Habibah itu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Itu yang muakkad. Nanti waru muakkad akan kita bahas. Ini juga belum selesai kita dari yang muakkad. Kita cukupkan demikian Pak. Mudah-mudahan minimal kita dapat gambaran dulu apa yang kita akan kita amalkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.